We had to begin the deceleration maneuver so the ship could approach a black hole. One of the closest in our galaxy. A small one. This is the main goal of our mission. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul High Life yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan sekelompok narapidana hukuman mati yang dikirim keluar angkasa untuk melakukan penelitian terhadap dampak radiasi kosmik serta mengamati sebuah lubang hitam. Semakin menipisnya sumber daya alam di bumi, manusia mulai mencari sumber energi alternatif. Salah satunya adalah dengan mempelajari berbagai fenomena misterius di alam semesta. Namun, pemerintah menyadari perjalanan luar angkasa sangat beresiko dan berbahaya. Alih-alih mengirim ilmuwan pergi ke luar angkasa, mereka malah menggantinya dengan narapidana hukuman mati. Selain mengurangi beban negara, misi ini adalah kesempatan kedua bagi mereka menjalani hidup serta menjadi pahlawan ilmu pengetahuan daripada menjalani hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Monte sedang melakukan perbaikan kapal angkasa sambil merawat putri kecilnya bernama Willow. Monte adalah salah satu dari 9 tahanan hukuman berat yang dikirim menuju sebuah lubang hitam untuk melakukan pengamatan. Namun anehnya tidak terlihat anggota kru lainnya selain Monte dan Willow. Ya, karena saat ini semua kru sudah meninggal pasca terjadinya insiden di dalam kapal angkasa. Meski sendirian, Monte sangat telaten merawat bayi kecilnya, mulai dari menyuapi, bermain, bahkan mendongeng untuknya. Setelah menidurkannya, Monte pergi ke ruangan penyimpanan jenazah lalu membawa jasad para kru tersebut ke ruang airlock. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir, Monte memakaikan jasad para kru dengan baju astronot sebelum akhirnya mengubur mereka ke dalam gelapnya luar angkasa. Cerita kemudian flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Semua berawal dari dicetuskannya program penelitian terhadap radiasi luar angkasa dan lubang hitam. Ilmuwan meyakini jika mereka bisa mempelajari serta memecahkan rumus pembentuk energi lubang hitam, maka bumi tidak akan pernah kehabisan sumber daya. Namun, alih-alih mengirim ilmuwan, pemerintah malah mengirim narapidana hukuman mati. Pemerintah beralasan misi perjalanan angkasa tersebut akan menjadikan para tahanan sebagai pahlawan ilmu pengetahuan, sekaligus kesempatan kedua bagi mereka untuk menebus kesalahan. Yang sebenarnya mereka itu hanya dijadikan kelinci percobaan serta mengurangi beban negara, tanpa mengetahui kalau misi tersebut adalah perjalanan satu arah, yang artinya mereka itu tidak akan pernah kembali ke bumi. Dalam sebuah wawancara, seorang profesor bernama Victor berkata, kapal angkasa itu bergerak dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya dan akan mencapai tujuan selama 4 tahun perjalanan. Namun perlu diingat, dalam teori relativitas Einstein mengatakan, jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan lambat baginya. Inilah yang disebut dengan dilatasi waktu, yang artinya akan terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara mereka dan bumi. Bisa jadi ketika mereka sampai tujuan kemudian mengirim sebuah pesan, butuh bertahun-tahun pesan itu sampai ke bumi. Dan bukan tidak mungkin waktu di bumi sudah berlalu puluhan atau bahkan ratusan tahun. You use it, Mr. Blue Nuts. 3 tahun sejak meninggalkan bumi, semua anggota kru masih lengkap dan saat ini kapal angkasa sudah meninggalkan tata surya. Tujuan utama mereka adalah sebuah lubang hitam berukuran sedang yang lokasinya masih berada di dalam galaksi Bima Sakti. Kapal angkasa tersebut bertuliskan angka 7, yang besar kemungkinan bukan hanya mereka saja yang dikirim keluar angkasa, melainkan ada lebih dari satu misi. Ketika para kru sedang melihat kumpulan bintang, mereka merasakan sensasi kapal seolah bergerak mundur. Padahal mereka bergerak menjauh dari bintang-bintang tersebut dengan kecepatan tinggi. Akselerasi konstan juga menciptakan gravitasi buatan, sehingga mereka itu bisa berjalan dan beraktivitas layaknya berada di bumi. 3 tahun dari 4 tahun perjalanan yang diperkirakan tentunya akan sangat membosankan dan membuat tubuh mereka lemah. Karena itulah awak kru rutin berolahraga serta minum suplemen secara berkala.
Dan setelah selesai dengan tugas harian, kru bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Terlihat seorang wanita bernama Boyce menulis sesuatu di dinding kapal menggunakan pecahan kaca. Lalu datang Monte dari belakang ngajak Boyce berkelahi. Constant acceleration. Almost all of us were still alive. Akibat perkelahian tersebut, keduanya terluka lalu pergi ke ruang perawatan. Mereka diobati seorang wanita sekaligus mantan dokter bernama Dibbs. Dan di antara semua kru, hanya Dibbs saja yang mengetahui kalau misi ini adalah perjalanan satu arah dan mereka tidak akan pernah kembali ke bumi. They lied to us. You knew it. Sebagian anggota kru juga mulai merasa frustasi. Mereka menganggap perjalanan ini adalah misi bunuh diri dan kapal angkasa ini tak ubahnya penjara kedua. Meski mengetahui kebenaran tersebut, Dibbs merahasiakannya dari para kru agar tidak terjadi keributan, serta melakukan berbagai upaya agar para kru nyaman dan menjadikan kapal angkasa ini sebagai rumah kedua. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh dilanggar para kru. Pria dan wanita dilarang berhubungan. Jika terjadi kehamilan, dikhawatirkan radiasi luar angkasa akan berdampak pada janin dalam kandungan. Meskipun Dibbs sendiri belum mengetahui apakah radiasi kosmik hanya berdampak pada tubuh yang sakit atau semua orang. Sebagai gantinya, para kru bisa menggunakan alat yang disediakan di dalam sebuah ruangan untuk menyalurkan hasrat biologis mereka tanpa harus saling bersentuhan. Tapi anehnya, Dibbs saat ini malah melakukan eksperimen bayi tabung menggunakan sebuah mesin khusus. Untuk melakukannya, setiap pria diminta memberikan sel reproduksi mereka. Kemudian Dibbs akan melakukan pembuahan menggunakan sel telur miliknya sendiri di laboratorium. Para kru khususnya Monte heran dengan apa yang dilakukannya. Jika sudah tahu radiasi akan mengganggu kesehatan janin, kenapa Dibbs tetap melakukannya? Selain itu, melahirkan bayi di luar rahim manusia adalah perbuatan melanggar norma kemanusiaan. It's just a new religion for you. I know I look like a witch. Happy monk. Wanita itu beralasan sebagai seorang dokter dia berdedikasi penuh terhadap eksistensi manusia. Eksperimen ini bukan tanpa alasan, tapi bagian dari penelitian akan dampak radiasi kosmik terhadap tubuh manusia. Dan mungkin eksperimen ini suatu saat nanti akan menyelamatkan mereka, dikala manusia tidak mampu melakukan reproduksi. Happy monk. Di antara semua kru, Monte satu-satunya pria yang masih lajang. Tidak banyak permintaan dan tidak senang menggoda wanita seperti yang dilakukan anggota kru pria lainnya. Monte lebih senang menyendiri ataupun menghabiskan waktu di kebun buatan bersama Cerny. Kebun tersebut merupakan bagian dari sistem penyokong kehidupan kapal angkasa yang menyediakan oksigen sekaligus bahan makanan. Cerny dulunya adalah mantan pilot, dan pada misi ini ia mendapat tugas menerbangkan kapal angkasa di bawah komando kapten kapal bernama Elektra. Namun sang kapten belakangan ini lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan karena penyakit leukemia yang dideritanya. Ditambah radiasi kosmik semakin memperlemah tubuhnya. Cerny sendiri tidak banyak berada di ruang kokpit karena pesawat angkasa ini diterbangkan secara autopilot. Dia lebih sering menghabiskan waktu dan tidur di kebun yang mengingatkannya akan bumi. Tanpa terasa, misi sudah berjalan lebih dari setengah perjalanan, dan diperkirakan 11 bulan lagi mereka akan sampai tujuan. Namun, kondisi psikologis para kru mulai terganggu yang dikarenakan meninggalnya dua anggota mereka. Elektra atau sang kapten meninggal karena sudah tidak kuat melawan penyakit yang dideritanya. Sementara Chandra teknisi kapal mendadak terkena serangan stroke akibat olahraga berlebihan. Maybe we were fucked too. Melihat kondisinya yang sudah tidak bisa ditolong, Dibbs menyuntikkan cairan khusus pada infusnya yang membuat Chandra tidur untuk selamanya. Ketika para kru sedang beristirahat, Ettore diam-diam masuk ke kamar Boyce hendak berbuat tidak senonoh. Akan tetapi, tindakannya itu dilihat Ming dan Nansen lalu teriak meminta tolong. Karena panik, Ettore memukul wajah Ming sampai berdarah, bahkan Nansen tak luput dari bogem mentahnya. Tak lama berselang, Monte yang mendengar keributan itu datang lalu mengejar Ettore sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, Monte membawa Boyce ke ruang pengobatan untuk dilakukan visum. Namun di luar dugaan, Ming mengambil sebuah pisau lalu menusuk lehernya yang membuat Ettore meninggal seketika. Selesai di visum, Dibbs berkata kalau Ettore belum sempat melakukan apapun padanya, jadi Boyce itu tidak perlu khawatir hamil karenanya. Did you really kill your own kids?
Lalu Boyce bertanya apakah benar Deeps dihukum karena membunuh keluarganya. Ia mendengar rumor tersebut sesaat sebelum diterbangkan ke luar angkasa. Deeps mengakuinya, saat itu ia dalam keadaan lepas kendali, mencekik anak-anaknya hingga tewas lalu menusuk suaminya sendiri dengan pisau dapur. Boyce pun heran apa yang membuatnya kuat menahan perasaan bersalah tersebut. Semua orang di kapal ini adalah penjahat, tapi tidak ada yang sekeji dirinya. Jika ia menjadi dirinya, mungkin saat itu ia sudah bunuh diri. Deep berkata, apa yang berlalu biarlah berlalu. Perjalanan ini adalah bagian dari misinya. Mungkin inilah alasan ia melakukan eksperimen bayi tabung karena rasa bersalah terhadap anak-anak yang sudah ia bunuh. My crime was the only one worthy of the name. Suatu malam, ketika semua orang sudah terlelap, Deeps diam-diam masuk ke kamar Monte. Tanpa diduga, wanita itu hendak berbuat tidak senonoh terhadapnya setelah sebelumnya memasukkan obat penenang pada makanannya. Di antara semua pria, hanya dirinya yang tidak pernah meminta ataupun berbuat macam-macam. Karena itulah ia akan memberikan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Antara sadar dan tidak sadar, Monte yang ketiban rejeki hanya bisa diam tanpa melakukan perlawanan. Setelah melakukan aksinya, wanita itu menampung cairan reproduksi Monte ke dalam sebuah pipet. Lalu diam-diam menyelinap ke kamar Boyce, memasukkan cairan tersebut ke dalam rahimnya. Akibat perbuatannya, Boyce pun hamil dan 9 bulan kemudian Boyce melahirkan bayi perempuan sehat yang gak lain adalah Willow yang kita lihat di awal film. Namun tidak ada yang tahu siapa ayah dari bayi tersebut karena tidak ada satu pria pun mengaku berhubungan dengan Boyce. You're not as strong as you think you are, big booty girl. Keadaan tersebut membuat kondisi kejiwaan Boyce terguncang. Ia merasa dijebak dan dipermainkan orang-orang yang ada di tempat ini. Sementara Deep malah terlihat bahagia menggendong bayi perempuan tersebut. Hal ini juga menandakan radiasi luar angkasa tidak berpengaruh terhadap kehamilan pada tubuh yang sehat. Maneuver so the ship could approach a black hole. 2 bulan kemudian, kapal angkasa tersebut akhirnya sampai lokasi tujuan. Sebagai pengganti kapten, Cerny menunjuk Nansen terbang ke sekitar lubang hitam untuk mengambil data. Do I detect a farewell in your eyes? I have to stay alone now. Namun, tanpa ada yang mengetahui, Boyce diam-diam masuk ruang airlock, memukul Nansen hingga tewas, lalu menggantikannya terbang menuju lubang hitam tersebut. Ketika pesawat mulai mendekati event horizon atau batas yang menandai tepi luar lubang hitam, terjadi gangguan kelistrikan yang membuat pesawat itu tidak bisa dikendalikan lalu tertarik gravitasinya. Mendengar suara paniknya, kru yang ada di kapal menyadari kalau suara itu bukan Nansen melainkan Boyce. Radar menunjukkan pesawat itu mulai memasuki inti lubang hitam. Tekanan gravitasi semakin kuat, lalu terjadilah proses spaghettifikasi sebelum akhirnya Boyce dan pesawat itu menghilang. Kejadian tersebut sama seperti yang pernah disebutkan para ilmuwan. Ketika seseorang masuk ke dalam lubang hitam, tubuhnya akan tercabik-cabik lalu meregang dan memanjang seperti spaghetti. Karena itulah proses ini nantinya dikenal dengan sebutan spaghettifikasi. Namun teori ini hanya sebatas spekulasi berdasar pengamatan terhadap benda yang masuk ke dalam lubang hitam. Sepeninggal Nansen dan Boyce, Ming menjadi frustasi. Dia menyalahkan Deep lalu menyerangnya hingga berdarah-darah. Gara-gara dia, Boyce mengalami kehamilan yang tidak diinginkannya. Sebelum akhirnya Boyce kehilangan akal sehatnya lalu membunuh dirinya sendiri dengan pergi ke lubang hitam tersebut. Untungnya Monte datang lalu menghentikan Ming, tapi tanpa sengaja ia malah melukainya hingga membuatnya meninggal dunia. Beberapa saat setelah kejadian itu, Deep masuk ke ruang airlock. Ia menghubungi Monte lalu memberitahu kalau bayi itu adalah putrinya. Ia sengaja melakukannya sesaat setelah percobaan bayi tabungnya gagal. Yang ternyata pengaruh radiasi kosmik terhadap janin dalam rahim manusia tidak sebesar yang ia perkirakan sebelumnya. Radiasi hanya berpengaruh pada mereka yang memiliki tubuh lemah ataupun penyakit bawaan. Bayi itu adalah hasil karyanya yang sempurna dan akan menjadi peninggalannya dalam misi ini. Tugasnya sudah selesai. Dia berpamitan lalu membuka pintu airlock dan membiarkan dirinya membeku dalam gelapnya luar angkasa. Kini anggota kru tersisa hanya Monte dan Cerny ditambah seorang bayi kecil tak berdosa.
Cerny berkata saat ini mereka sedang menuju tempat peristirahatan terakhir manusia. Kapal angkasa ini tidak didesain untuk pulang ke bumi, yang artinya mereka hanya menunggu waktu kapan ajal menjemput. Cerny kemudian rebahan di kebun kesayangannya. Tubuhnya sudah tidak kuat. Ia berharap kebun ini adalah tempat terakhirnya, dan selang beberapa hari kemudian Cerny meninggal dunia. Sepeninggal Cerny, Monte merawat Willow hingga remaja dengan penuh rasa kasih sayang. Dan lebih dari 1 dekade, Monte dan Willow hidup bersama tanpa ada kendala yang berarti. Bahkan sampai Willow mendapatkan menstruasi pertamanya, dia masih menempel pada ayahnya seakan Willow itu masih kanak-kanak. Sampai suatu hari, komputer mendeteksi ada kapal angkasa serupa melayang di dekat mereka dengan identitas nomor 9. Jika dilihat dari nomor urutannya, kapal angkasa tersebut seharusnya berangkat setelah keberangkatan mereka. Ada kemungkinan koordinat tujuan kapal angkasa itu sama dengan tujuan mereka, dan secara tidak sengaja bertemu di tempat ini. Monte berkata mungkin saja ada orang di dalam kapal itu, namun ketika Monte mencoba menghubungi tidak ada jawaban. Singkat cerita, Monte menggunakan pesawat kecil pergi ke kapal angkasa itu untuk mencari tahu. Namun sesampainya di dalam, Monte tidak menemukan tanda-tanda kehidupan manusia selain beberapa kawanan anjing liar. Terlihat juga anak-anak anjing yang menandakan mereka itu berkembang biak selama berada di dalam kapal angkasa. Tapi di sisi lain ada banyak bangkai anjing tergeletak mati dimakan anjing lainnya agar bisa bertahan hidup. Monte berkata tidak ada yang bisa diharapkan dari kapal angkasa ini. Semua kru sudah tewas, mirip dengan kejadian yang terjadi di kapal angkasa mereka. Don't know anything about it. ID 149. Setelah belasan tahun terbang tanpa tujuan, mereka menemukan lubang hitam lainnya namun berukuran jauh lebih besar. Data komputer menunjukkan ada perbedaan waktu antara mereka dan bumi selama 200 tahun, yang disebabkan mereka itu bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya sehingga terjadi perlambatan waktu yang cukup signifikan. But it's so big. Willow berkata lubang hitam itu sangat besar dan indah, lalu meminta sang ayah mendatangi tempat tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Lalu sang ayah memberitahu kalau lubang hitam itu akan mencabik-cabik tubuhnya seperti yang terjadi pada mendiang ibunya. Namun perasaan Willow mengatakan lubang hitam itu punya sifat yang berbeda dengan yang mereka temukan sebelumnya. Ia bisa merasakannya karena saat masih bayi, Willow ikut merasakan kengerian lubang hitam yang menewaskan ibunya. Namun di sisi lain, Willow adalah satu-satunya manusia tak berdosa di antara para kriminal termasuk sang ayah. Tidak ada yang menginginkan kehamilan ataupun kelahirannya. Bahkan Willow sama sekali tidak memiliki kesempatan mengenal ibunya sendiri ataupun merasakan tanah bumi tempat asal kelahiran manusia. Namun terlepas dari semua itu, sang ayah adalah seorang pahlawan, seseorang yang telah memberikannya hidup hingga sampai saat ini. Lubang hitam tersebut adalah kesempatan mereka melanjutkan perjalanan. Take a good look. Do I look like my mother? No. You're special. Awalnya Monte menolak karena ia berpikir mereka akan terus mengembara di ruang angkasa. Tapi setelah dipikir-pikir tidak ada salahnya mereka ke sana, menguak apa misteri di balik lubang hitam raksasa tersebut. Lagi pula kehidupan mereka hanya menunggu ajal menjemput, pergi atau tidak hasilnya akan sama. Setelah memakai baju astronot, Monte dan Willow terbang menggunakan pesawat kecil menuju lubang hitam tersebut. Namun ketika pesawat sudah melewati Event Horizon, anehnya tidak terjadi gangguan seperti yang dialami Boyce sebelumnya. Semakin jauh ke dalam, hanya terlihat garis memanjang horizontal. Lalu adegan memperlihatkan Monte dan Willow sudah tidak lagi menggunakan baju astronotnya. Shall we? Monte bertanya apakah Willow sudah siap. Willow hanya tersenyum dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika tidak memiliki ending menggantung dan membuat kita bertanya-tanya. Kendati demikian, kita masih bisa melakukan sedikit analisa apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Banyak adegan yang ditampilkan menggambarkan betapa sulitnya manusia itu mengambil keputusan, serta mempertahankan rasa kemanusiaan dalam menghadapi permasalahan. Dimulai dari menahan hawa nafsu, permusuhan antara anggota kru serta keputusasaan karena tidak akan pernah kembali ke bumi.
Namun hal tersulit adalah ketika Monte harus menjalani misi serta merawat bayi kecilnya sendirian di luar angkasa. Adegan Monte menemukan anjing liar di kapal angkasa 9 seolah menggambarkan keadaan dirinya dan para kru. Selama perjalanan angkasa, para kru sebenarnya memiliki pilihan untuk melakukan banyak hal sesuai keinginan masing-masing, tanpa harus khawatir misi berjalan baik ataupun gagal seperti yang dilakukan anjing di kapal 9. Lagi pula, mereka itu tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan pusat kontrol untuk memandu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan Monte dan Willow pergi ke lubang hitam tersebut bisa diartikan untuk mengakhiri kehidupan yang bertujuan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Monte menyadari manusia itu tidak akan lepas dari dosa dan khilaf. Ia khawatir jika suatu saat nanti tumbuh nafsu pada dirinya, maka bukan tidak mungkin terjadi hubungan terlarang antara ayah dan anak. Salah satu petunjuk penting adalah adegan di mana Willow mendapatkan menstruasi pertamanya. Mungkin banyak penonton menganggap adegan tersebut hanyalah adegan biasa di mana seorang anak remaja menginjak masa pubertasnya. Tapi justru adegan tersebut menunjukkan seorang gadis sudah siap untuk bereproduksi. Berikutnya adalah adanya anak-anak anjing di kapal 9 yang menandakan anjing-anjing tersebut berkembang biak. Yang sebenarnya adegan hewan di kapal angkasa beranak pinak tanpa ada manusia yang memeliharanya adalah hal aneh dan tidak masuk akal. Hal tersebut merupakan salah satu petunjuk bahwa hal yang sama juga bisa terjadi pada Monte dan Willow ketika mereka berdua sama-sama khilaf. Mungkin hal-hal itulah yang menjadi dasar mereka masuk ke dalam lubang hitam, agar sisi kemanusiaan mereka tetap terjaga dan mempertahankan mereka dari kesesatan nafsu kebinatangan. Yang terakhir adalah, meskipun tidak ditampilkan bagaimana nasib mereka setelah masuk ke dalam lubang hitam tersebut, tapi yang namanya lubang hitam tetaplah lubang hitam. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ketika seseorang masuk ke dalam lubang hitam. Apakah akan sama seperti yang terjadi di film Interstellar, berada di ruang dimensi kelima, atau terkoyak-koyak menjadi spaghetti seperti yang terjadi pada Boise? Kalau semisal teman-teman itu punya kesimpulan yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.